Halo adik-adik yang terkasih, selamat pagi dan jumpa lagi dalam renungan harian kita Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Pada hari ini, gereja memperingati Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan merupakan awal bulan Oktober di mana gereja Katolik secara khusus berdevosi kepada Bunda Maria. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang kami terima hingga saat ini. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Gereja hari ini memperingati Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Teresia lahir di Alencon, Prancis, dari kedua orang tua yang saleh. Pada usia 4 tahun, Ibu Teresia meninggal dunia karena kanker payudara. Ketika berumur 10 tahun, kakak Teresia masuk biara Karmel. Hal itu sangat berat karena Teresia sudah menganggap kakaknya tersebut sebagai ibunya yang kedua. Teresia juga ingin masuk biara yang sama dengan kakaknya dan ingin mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Namun ia ditolak lantaran usianya yang masih muda. Namun itu bukan halangan bagi Teresia. Bahkan ia berani meminta izin langsung kepada Paus. Hingga akhirnya ketika berusia 15 tahun, atas izin khusus Paus Leo ke-13, ia diizinkan masuk biara Karmelit di Lisieux. Dalam biara ia menjalani kehidupan sebagaimana layaknya seorang biarawati. Tidak ada yang istimewa. Namun ia mempunyai satu rahasia, yaitu cinta. Cinta akan Tuhan. Jalan yang ditawarkan Santa Teresia adalah jalan cinta kasih yang menghubungkan manusia dengan Allah sebagai anak-anaknya. Jalan cinta kasih ini yang oleh Santa Teresia disebut dengan istilah jalan kanak-kanak rohani. Sering juga disebut jalan kecil yang adalah jalan cinta kasih
dan kepercayaan dalam hubungan manusia dengan Allah sebagai Bapa, yang mana tidak lain adalah hidup dalam kepercayaan dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah, seperti anak kecil mengharapkan segalanya dari orang tua. Semoga teladan Santa Teresia menjadi teladan bagi kita, yakni cinta, kepercayaan, dan bergantung sepenuhnya kepada Allah yang adalah Bapa bagi kita anak-anaknya. Semoga demikian. Marilah sebagai penutup kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Doremi edisi Sabtu 1 Oktober 2022. Sampai berjumpa lagi dalam Doremi edisi selanjutnya. Salam sehat.